warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Oke, sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak Ustaz kelas 8B, kita mulai. Ustaz mau menyampaikan dulu. Apa terakhir kali kita belajar kemarin? Unsur. Apa itu unsur? Segala sesuatu yang ada di alam Semesta. Oke. Contohnya unsur yang biasanya kita hirup oksigen, yang kita keluarkan karbon dioksida. Nah, hari ini kita akan belajar bab baru atau belajar tujuan baru, yaitu belajar tentang membuat campuran. Ada yang pernah dengar kata campuran nggak? Jadi apa itu campuran? Kalau saya boleh tahu. Mencampur apa? Mencampur itu artinya ada dua atau lebih benda atau bahan dijadikan satu. Betul. Itu namanya campuran. Pernahkah di sini kalian bikin teh? Nah, pernah bikin kopi? Nah, kopi itu asalnya ada dari apa? Gula. Ini bubuk kopi atau biji kopi bergabung dengan gula, air dan maka menjadi minuman. Oke. Nah, kali ini judul babnya adalah apa bacanya? Kesatuan. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini yang penting. Anak-anak semuanya, tolong suaranya ditahan dulu. Nah, silakan dilihat slide-nya. Kesepakatan kelas. Jadi hari ini akan kelasnya selama 1 jam ini mohon dipahami dan ditaati kesepakatannya. Deal? Kira-kira? Deal. Pertama, sebelum belajar usahakan mempersiapkan diri dengan pakaian yang rapi. Rapi udah lah pakaiannya. Tidak menimbulkan keributan. Deal ya? Tidak menimbulkan keributan ya. Dua, kita sedang belajar bidang IPA. Harus diperhatikan keamanan serta kebersihan. Terakhir, dengarkan instruksi dari Ustaz dan diam saat ada yang berbicara. Nah, kira-kira adakah dari buat kalian yang mau menambahkan atau mungkin ada yang beri usul dari kesepakatan ini? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Oke, deal ya. Kalau ada yang melanggar, kita kasih konsekuensi gimana? Deal. Apa konsekuensinya kira-kira? Berdiri di muka. Berdiri di muka. Deal. Deal kira-kira. Berdiri di muka. Oke, deal. Maka kelas ini kita berlakukan selama 1 jam ke depan. Deal kira-kira? Mana suaranya? Deal? Boleh tepuk tangan dulu. Sekarang, nah, kalian tahu ini gambar apa? Makan ini sama ini. Ustaznya semua. Bacanya adalah untuk kita membutuhkan makanan dan minuman dalam hidup kita, betul? Betul. Apa yang menyebabkan makanan ini bisa enak? Bumbu, minyak dan lain-lain. Nah, manfaat belajar hari ini pertama buat Pian menangkapnya adalah Pian bisa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Pian akan belajar bagaimana bahan-bahan dasar itu bisa bersatu. Dan terakhir, Pian justru ada kemungkinan nanti di suatu masa depan ketika jadi wirausaha mungkin bisa menemukan hal baru. Nah, tujuan kita belajar hari ini. Oke, kita akan belajar praktek sesuai dengan pilihan kelompok kemarin. Jadi ada 3 hari ini. 1, ada yang melukis, kelompok melukis. 2, kelompok yang pakai plastisin. Terakhir, kelompok yang pakai ini ya. Kemarin kita belajar tentang unsur. Ada kemarin unsur kan tabel periodik. Ada yang perintah kemudian. Oke. Nah, nanti di situ ada Na sama Cl. Kalau Na itu unsur, kalau Cl itu unsur. Kalau mereka berdua ini bergabung,
garam pada apapun. Nah, itu namanya campuran. Oke. Nah, anak-anak Ustaz, apa makanan kesukaan kalian? Ayam. Nasi goreng. Nasi ayam. Ayam. Mengapa kalian suka makanan itu? Mengapa demikian? Karena semua makanan dan minuman memiliki kandungan dari satu bahan. Contoh di depan ini ada gambar apa? Nasi goreng. Dan di dalam nasi goreng ini ada apa? Itu campuran bukan? Nah, di sini ada seseorang yang sangat terkenal. Oke, contoh. Misalnya kita bisa ambil contoh, kita bisa pilih lelaki paling keren di 8B. Lelaki paling keren yaitu Rafif. Jadi si Rafif ini dia ingin buat kopi. Nah, cara membuat kopi adalah dengan buat campuran. Satu pakai kopi, biji kopi satunya maka kopi sama air kalau dicampur jadi kopi. Maka apa katanya? Mantap bos. Ayo, nah campuran itu ada dua. Satu campuran homogen, yang kedua campuran heterogen. Kalau homogen itu ketika pian campur dia jadi satu. Jadi yang asalnya dua itu nggak bisa dibedakan lagi. Contoh, itu ada teh. Saat kamu mencampurkan kedua zat itu, air dan bubuk teh menjadi bercampur berwarna merah juga. Nah, jadi nggak bisa lagi. Itu artinya adalah campurannya masih bisa dilihat. Apa itu campuran apa? Minyak sama air. Kenapa minyak sama air masih bisa dilihat? Karena mereka tidak bisa menyatu. Oke. Nah, ini kelompoknya. Oke. Sekarang kalian boleh pindah ke kelompok masing-masing. Dengarkan. Yang lukisan itu kelompok 1 nanti dudukkan di sini. Yang lukisan. Kelompok 2 plastisin A dudukkan di sini. Kelompok 3 plastisin B gitu. Kelompok 4 clay dudukkan di sini. Oke, dalam waktu 2 menit silakan mana yang meletakkan jenta kancingnya, nanti mana bagian yang melukis di kanvas. Paham kira-kira? Nah, yang plastisin, yang plastisin dengarkan Ustaz. Yang plastisin silakan perhatian bikin campuran dari 2 atau 3 buah warna. Masing-masing orang silakan bentuk terserah pian, dia mau bikin bunga, mau bikin mobil-mobilan terserah pian. Yang Siap, Sar. oke, kelompok yang clay, kelompok clay. Nah, ini dengarkan Ustaz. Kalau perhatian belum pernah pakai clay itu hati-hati. Clay itu kalau kena udara bebas dia langsung bisa mengeras. Jadi bukan pian harus cepat-cepat membuat bentuk yang pian mau. Oke, paham kira-kira sampai di sini? Kalau kelompoknya lukisan paham kira-kira? Kelompoknya plastisin A paham? Ya, oke, plastisin B. Oke, dalam waktu sekitar 15 menit silakan melakukan. Nah, kalau mencampur, campurannya ternyata menghasilkan warna baru, kira-kira homogen atau heterogen? Homogen. Enggak, kenapa jadi homogen? Karena tercampur. Iya, iya, tidak bisa dibedakan lagi. Enggak harus semua. Yang penting ada gabungan warna. Oke. Nah, kalau warnanya bergabung, habis itu warnanya ada warna baru. Kira-kira itu campuran homogen atau heterogen? Kenapa jadi homogen? Iya, karena kalau dia bercampur menghasilkan warna baru. Kalau warnanya bergabung jadi satu, campuran homogen atau heterogen? Homogen. Kenapa jadi homogen? Karena dia menghasilkan warna yang baru. Oke, kita ke masing-masing.
Kira-kira kalau bercampur warna terus menghasilkan warna baru itu campuran homogen heterogen? Homogen. Kenapa jadi homogen? Karena menyatu. 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 Gimana perasaannya setelah melakukan praktek? Menyatu. Sangat menyenangkan. Oke. Hasil karyanya gimana, sudah dibikin? Sudah. Nah, oke. Jadi kalian hari ini telah belajar dan mempraktekkan sesuai gaya belajarnya masing-masing dan sesuai dengan pilihan kesukaan masing-masing. Jadi hari ini ada yang bikin lukisan, ada yang bikin karya dari plastik, ada yang bikin karya dari oke. Happy semuanya? Happy ya? Sekarang untuk kita tolong, kita mau melanjutkan sedikit lagi. Nah, sekarang ambil kertas yang telah Ustaz bagikan. Ini sudah? Sudah. Oke. Pegang kertasnya masing-masing dulu. Ustaz mau cek. Nah, sekarang tunjukkan ke Ustaz kayak gini kertasnya. Oke. Sudah? Ya, kayak gini. Nah, oke, Ustaz akan menjelaskan bagaimana cara menjawab pertanyaan dengan ini. Gini. Semuanya perhatikan ya. Cuma satu soal saja, tapi ini soal interaksi. Caranya adalah gini. Kalau dari kiri ini pilihan opsi A, ya. Ini B, ini C, ini D. Cara menjawabnya, nih, lihat nih cara menjawabnya. Pian lihat masing-masing, di sini ada huruf. Di atas kotaknya ada huruf ya. Jadi ada huruf A, kalau pian balik kayak gini, ini ada huruf B, balik kayak gini ada huruf C, di sini ada huruf D. Ngerti? Ngerti. Nah, sekarang bukan pian hanya perlu menunjukkan kertas ini sesuai dengan pilihan jawabannya. Kalau misalnya jawabannya B, nah tunjukkan gambar B yang di atas ini. Ya, kalau jawabannya C, putar lagi ke sini sampai dapat yang C. Nah, ini. Kalau jawabannya D, putar lagi ke sini. Nah, ngerti ya? Ngerti lah? Ngerti kira-kira? Ngerti. Kelompok lukisan gimana? Ngerti? Ngerti? Kelompoknya Kalisin? Ngerti? Jujuran? Kelompoknya Rafif? Ngerti? Kelompoknya N? Ngerti? Paham? Nah, memilih jawaban pian, Ustadz bisa men-scan jawabannya dengan handphone. Jadi nama pian yang jawab itu akan ketahuan benar atau salah. Jadi misalkan jawabannya ternyata B, yang pian jawab B, maka di HP Ustadz ini otomatis akan ada nama pian dan jawaban pian. Paham kira-kira? Oke, mari kita mulai. Boleh dibaca dulu soalnya. Oke, saya tanya lagi. Di sebelah kiri itu ada gambar susu dan kopi. Susu mirip kan? Susu merek Ultramilk sama Nescafe. Jadi katanya sebuah produk susu dan kopi kerap dijajakan di pasaran dan mempunyai perasa yang berbeda. Salah satunya adalah rasa karamel. Pernah dengar? Rasa karamel? Nah, karamel sering diidentifikasikan sebagai gula. Adapun jika dikaitkan dengan konsep campuran, termasuk apakah konsep karamel di dalam minuman itu? A. Campuran homogen dengan perubahan bentuk dan warna. B. Campuran homogen dengan tidak ada perubahan bentuk dan warna. C. Campuran heterogen dengan perubahan bentuk dan warna. D. Campuran heterogen dengan tidak ada bentuk dan warna. Nih Ustaz kasih tahu dulu Bu Hepian. Gula menjadi karamel itu pasti berubah bentuk, pasti berubah warna. Warnanya akan berubah dari warna gula yang warnanya putih jadi warna coklat. Nah sekarang di antara A, B, C, D itu tunjukkan jawabannya di kertas. Siap kira-kira? Oke, kita mulai. Bentar. Boleh ke depan semua. Ini Ustaz scan jawabannya. Oke, 1, 2, 3. Apa nih, Pak? Nih. Oke. Apa lagi? Ada. Ini langsung ketahuan dia. Oke. Oke, mana dia belum? Belum. Nih, saya bacakan ya. Yang salah menjawab itu ada 2 orang, Rafif sama Robi. Jawabannya adalah A. Karena
Oke, boleh tepuk tangan dulu. Silakan duduk di tempatnya lagi. Silakan. Kita sebelum menutup, kita ada evaluasi refleksi dulu. Nah, pertama akan Ustaz bilang dulu ke Pian, bagaimana perasaan Pian belajar hari ini? Yang kedua, apakah ada kesulitan? Yang ketiga, berikan saran untuk belajar ke depan. Apa kira-kira saran? Pakai laptop, apa lagi? Baca, di lab, oke. Musik, oke. Terakhir lagi, sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita telah buat sebelumnya, apakah hari ini kesepakatannya sudah jalan? Jalan. Ya, ada yang melanggar konsekuensi? Ustaz berharap mudah-mudahan kesepakatan kelas ini dapat kita laksanakan ketika belajar IPA maupun belajar mata pelajaran yang lain. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Akhir, minta maaf kalau ada salah kata dan salah perbuatan ke kalian masing-masing. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini sama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Terima kasih. Pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke bab baru. Insya Allah mudah-mudahan kegiatannya pasti menyenangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih pakai juga sekali kok. Mau warna ini jangan. Kita beri tangan. Warna abang lah. Jadi pink. Proses jadi ular. Ular gue.